Hai Andika, guys. Di sini kemarin ketika saya mau tidur, kalau saya mau tidur itu biasanya saya baca beberapa artikel minimal. Prinsip saya itu minimal kalau mau tidur itu saya harus punya ilmu baru minimal satu. Nah kemarin ketika saya baca artikel, ada artikel yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Artikelnya itu dari detik.com yang judulnya adalah Sah HP BM akan disuntik mati pakai skema whitelist. Dan timbul pertanyaan nih di benak saya, kenapa kok suntik mati? Kenapa nggak disuntik KB? Kemudian juga apa sih itu sebenarnya skema whitelist? Nah, di video kali ini akan kita bahas dan di sini juga sudah ada beberapa HP BM termasuk iPhone 11 Pro ini adalah bisa dibilang iPhone BM. Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sebenarnya isu ini tuh udah cukup lama ya dan cukup terdengar keras juga di telinga saya. Jadi isu ini tuh udah katanya akan diteken tanggal 17 Agustus 2019 kemarin berbarengan dengan kemerdekaan RI Indonesia. Jadi ada Kemenperin, Kominfo dan juga Kementerian Perdagangan dan juga stakeholder lain serta provider di Indonesia seperti XL, Telkomsel, Indosat dan lain-lain itu akan memberikan kebijakan agar HP BM itu disuntik mati. Disuntik mati itu secara sinyal ya. Tapi kita bahas dulu aja sebenarnya apa sih HP BM itu. Oke. Dan saya punya beberapa BBM yang ini sudah saya review. Dan ada beberapa BBM yang ini adalah dokumu teman baik kita bersama yang mungkin setelah ini nggak menjadi teman baik kita. Kemudian juga ada Fujitsu. Kemudian juga ada Sony Xperia XZ1 yang kalian requestkan udah saya beli. Ini adalah dari AU. Dan juga ada SoftBank, beberapa provider yang pokoknya dari luar Indonesia memasukkan HP-nya ke sini itu bisa dibilang juga HP BM. Tapi sebenarnya apa itu HP BM? HP BM adalah singkatan dari black market. Jadi HP yang tidak melalui bea cukai yang prosedural secara negaranya itu nggak valid atau nggak sesuai, itu namanya adalah HP BM. Contohnya misal saya ini beli iPhone 11 Pro Max di Singapura dan entah kenapa dulu nggak disuruh bayar bea cukai. Jadi saya anggap kalau HP ini itu HP BM karena pas di bandara, jadi saya beli ini di Singapura, pas di bandara saya nggak dimintai untuk tentang bea cukai atau bea pajak mewah dan lain-lain, enggak. Jadi saya anggap HP iPhone 11 Pro Max ini HP BM, walaupun ketika saya cek di email.kemenperin.go.id ini emailnya kedaftar. Jadi saya juga agak bingung bagaimana cara database-nya itu merekam email yang gak terdaftar dan juga terdaftar. Kemudian juga ada HP-HP dari garansi distributor yang katanya itu juga nggak melalui bea cukai. Katanya loh ya, karena saya nggak tahu jujur. Distributor ini, garansi distributor ini, distributornya ini membayar bea cukai sesuai dengan prosedural atau memang dia langsung memasukkan barangnya itu dengan gelap. Jujur saya nggak mau suuzon dan saya nggak tahu apakah benar-benar didaftarkan, dibayarkan bea cukai dan semacamnya. Intinya HP BM itu adalah HP black market yang tidak dikenai bea cukai. Ada beberapa HP yang harus ada TKDN-nya. Ada beberapa HP yang memang diberi dari luar tapi melalui prosedural yang benar. Jadi ada bayar pajak dan bea cukai. Jadi meskipun HP itu tidak ada TKDN-nya, itu masih bisa digunakan di Indonesia. Dan sebenarnya istilah BM atau black market ini bukan hanya di handphone saja, tapi juga ada beberapa device lain seperti contohnya laptop juga ada barang BM. Kamera GoPro itu juga ada barang BM. Kemudian drone itu pun juga ada barang BM yang biasanya itu pokoknya gap selisih antara garansi resmi dan juga garansi distributor itu banyak banget. Contohnya kalau misalkan di laptop itu ada Lenovo Legion Y545 yang RTX 2060 itu biasanya harganya 20 juta ke atas. Tapi kalau misal garansi distributor itu biasanya harganya di bawah 20 juta ke atas. Tapi kenapa yang rame itu adalah HP BM? Karena untuk HP BM dia memiliki IMEI yang bisa dimatikan sinyalnya. Jadi HP itu memiliki istilahnya IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Jadi sama seperti KTP ya. Kalau kita kan punya KTP sebagai identity atau pengenal kita. Nah, HP ini juga ada namanya IMEI atau identity-nya. Biasanya kalian bisa lihat di boxnya. Kalau misalkan kalian beli batangan, kalian bisa lihat di sistem atau kalian juga bisa lihat di bintang pagar 06 pagar. Itu nanti akan muncul IMEI-nya sendiri. IMEI itu bisa digunakan katanya pemerintah ya. Jujur saya kurang tahu bagaimana cara sistem kerjanya. Pokoknya katanya kalau IMEI-nya ini tidak terdaftar legal atau
intinya tidak bayar bea cukai, itu nanti akan dimatikan sinyalnya. Jadi kita nggak bisa pakai kartu SIM yang ada di Indonesia ya, seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren dan lain-lain. Pokoknya kartu SIM yang ada di Indonesia itu nggak bisa dipakai. Jadi katanya nanti akan tiba-tiba no service, jadi sinyalnya hilang dan sebagainya. Nah, yang bisa dilakukan dengan cara itu cuman HP. Kalau laptop kan dia nggak punya SIM card, dan jarang juga orang pakai SIM card di laptop, meskipun ada beberapa laptop yang bisa pakai SIM card. Kemudian kamera pun juga nggak bisa dimatikan, jadi SIM cardnya nggak bisa dimatikan karena memang nggak ada SIM cardnya. Yang bisa adalah HP. Makanya HP ini rame banget, dan harus diakui memang dari semua device seperti laptop, printer dan lain-lain, yang jadi nomor satu itu HP. Karena tanpa adanya HP itu kita kadang ada orang yang kerja itu memang di HP, hiburan pun di HP, pacar pun juga di HP, online dan semacamnya. Jadi HP itu bisa dibilang sekarang adalah kebutuhan primer buat negara milenial atau penduduk milenial yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang merujuk ke artikel dari detik.com, yaitu skema whitelist. Apa itu whitelist? Biasanya kan kita dengarnya itu blacklist ya, bukan whitelist. Whitelist berarti daftar putih, bukan daftar hitam. Berarti kan unsurnya itu masih positif. Jadi ketika saya research tadi, istilah whitelist ini kata pemerintah adalah pencegahan. Jadi HP-HP yang sudah terlanjur dibeli sebelum tanggal 18 April 2020 itu masih bisa digunakan. Dan HP ini Xperia XZ1 ini yang kalian request itu HP yang gimana ya? HP yang ilegal gini kan, jadi saya harus riset lagi. Dan ini coba saya gunakan untuk telepon ya. Karena ini juga sudah ada kartunya. Jadi saya mau coba telepon nomor saya yang ada di sini pakai kartu atau HP yang IMEI-nya keblokir ini. Nah, ini bisa kan? Masih bisa. Jadi intinya whitelist ini adalah pencegahan atau sosialisasi. Jadi sebelum tanggal 18 April 2020 semua HP yang sudah terlanjur beredar itu masih bisa digunakan. Tapi nanti setelah tanggal 18 April 2020 akan ada muncul istilahnya blacklist. Nah, blacklist ini baru kalian nggak bisa menggunakan HP tersebut untuk SIM card. Dan menurut saya wajar sih ya kalau kalian panik, karena media kita itu suka melebih-lebihkan. Contohnya, saya nggak sebut merek tapi langsung saya sebut aja detik.com. Itu ada judul yang kayak gini, tanggal ini HP BM mati selamanya. Kita breakdown dulu judulnya yang sangat clickbait ini ya. Tanggal ini, kalau orang yang nggak mau baca artikelnya, tanggal ini berarti dia bacanya adalah tanggal ini, hari ini, tanggal berapa sekarang, pokoknya tanggal ini HP BM mati selamanya, HP black market mati selamanya. Jadi tanggal ini HP BM mati selamanya. Ada unsur tanggal yang sebenarnya kalau kalian baca artikelnya adalah tanggal 18 April 2020. Kemudian judul lain, HP BM mati selamanya. Padahal kalau kalian baca artikelnya adalah sinyalnya aja yang mati. Jadi bukan HP-nya yang mati dalam arti boot loop atau mati benar-benar nggak bisa dipakai gitu, nggak. Mati adalah sinyalnya. Jadi sekali lagi HP-nya ini nggak dirusakkan secara remote kemudian diberi virus atau apa gitu, nggak. Yang mati cuman sinyalnya, jadi nggak bisa pakai SIM card. Sama seperti iPhone bypass yang dipaksa untuk mengunlock iCloud-nya. Tapi yang bikin saya agak kesel ya, itu ada pernyataan. Saya bacakan dulu pernyataannya, itu menurut saya keselin tapi juga lucu. Jadi pernyataannya itu kayak gini, kalau blacklist ketika nanti setelah April dia beli, diberi hidup dulu ponselnya, setelah beberapa saat atau beberapa hari dia dapat notifikasi, oh HP Anda ilegal gitu. Jadi istilahnya kayak, jadi kalian beli HP setelah 18 April 2020, kalian nggak tahu ini legal atau ilegal, kalian main beli aja. Kemudian itu masih bisa digunakan beberapa hari. Setelah itu muncul notif, HP Anda ilegal nih, kemudian nggak bisa dipakai. Itu ibaratnya kayak kalian nembak cewek ya, kemudian ceweknya itu bilang dalam hati, mending saya terima dulu deh, ntar 1 minggu kemudian saya putus. Kalau ditolak sekarang itu kasihan. Itu lebih sakit gitu loh cuy. Jadi buat pemerintah kalau misalkan emang mau dimatikan ya dimatikan aja, nggak usah dikasih PHP, dikasih hidup dulu, kemudian hari diaktifkan gitu, nggak usah lah, langsung aja dimatikan gitu. Jangan buat orang PHP, sakit. Kemudian kalau kalian tanya, bang caranya kita tahu kalau IMEI dari HP kita ini terdaftar di Kemenperin kayak gimana? Caranya gampang, kalian tinggal masuk aja ke websitenya Kemenperin, yaitu imei.kemenperin.go.id. Di situ nanti kalian akan disuruh langsung memasukkan 16 digit IMEI. Caranya tahu IMEI ya seperti itu tadi, kalau kalian ada boxnya, kalian di box luarnya itu ada. Tapi kalau nggak ada, kalian langsung pencet aja bintang pagar 06 pagar. Nah, nanti akan muncul langsung informasi IMEI seperti ini. Gampang kok. Nah,
Anehnya, ada yang aneh nih. Saya nggak merasa membayar bea cukai untuk iPhone 11 Pro Max yang biasanya saya gunakan sebagai daily driver, karena ini saya beli di Singapura dan waktu di bandara saya nggak disuruh bayar bea cukai. Dan ketika saya cek untuk yang iPhone ini yang beli di Singapura itu IMEI-nya kedaftar di Kemenperin. Dan untuk HP-HP ini jelas ya, HP ini HP Docomo. Aduh, Docomo habis ini udah bukan lagi teman baik kita, guys. Kemudian juga ada Fujitsu AU. Ini saya cek tadi nggak ada IMEI-nya yang kedaftar di Kemenperin. Tapi jangan panik, masih aman selama kalian belinya sebelum tanggal 18 April 2020. Jadi istilahnya whitelist tadi. Tapi kalau kalian beli HP baru setelah tanggal 18 April 2020 itu bakalan ke blacklist, jadi bukan whitelist lagi. Atau kalau kalian pengennya lebih aman lagi ya, kalian bisa beli langsung di distributor resmi yang besar-besar seperti Erafone, TAM, iBox, dan distributor resmi yang udah punya nama, yang benar-benar jelas, resmi, dan juga terdaftar di perdagangan Indonesia. Terus kalau kalian beli di luar negeri, jujur ini saya kurang tahu ya bagaimana caranya, karena kalau misalkan kita beli barang di luar negeri itu kan pasti ada pajak ya, namanya PPh, dan pajak barang mewah. Istilahnya kalau kalian beli iPhone yang harganya di atas 20 juta itu pasti ada bea cukainya. Apakah itu harus didaftarkan lagi di Kemenperin biar nambah pajak lagi? Jujur saya nggak tahu. Tapi katanya turis-turis yang mau masuk ke Indonesia pun itu juga harus mendaftarkan IMEI-nya biar dia bisa, HP-nya itu bisa digunakan dengan provider Indonesia. Katanya sih kayak gitu. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan polemik pro dan kontra. Karena kalau misal Kementerian Pariwisata itu ya, kalau misalkan bulenya mau masuk ke sini itu ribet banget kan, dia pasti mikir 2 kali. Dan Kementerian Pariwisata itu uangnya dari turis-turis dan juga dari bule-bule tersebut. Nah, tapi yang paling menarik adalah pro kontra dari netizen. Karena ketika saya baca artikel ini, kemudian saya juga lihat YouTube gadget reviewer lain yang membahas ini, itu komennya lucu-lucu. Ada yang bilang kayak gini, alah nanti kan tinggal bisa pakai MiFi. Kemudian alah nanti tinggal suntik IMEI pakai bootloader kan bisa. Namanya peraturan kan memang untuk dilanggar. Dan banyak kontranya daripada pronya ya. Ya bisa dipahami lah kenapa banyak kontranya. Kalau saya pribadi saya pro, walaupun imbasnya ke channel ini itu cukup lumayan gede ya menurut saya. Karena saya kan lagi seneng-senengnya review HP-HP murah seperti Docomo, teman baik kita lagi ini. Kemudian SoftBank AU yang misal garansi resmi itu harganya bisa sekitar 2 juta. Kalau yang Docomo ini bisa separuhnya 1 juta. Kemudian saya juga suka review yang HP yang nggak masuk ke Indonesia. Contohnya seperti HP Cina yang kita review kemarin, yang mirip dengan iPhone 11 Pro Max yang harganya cuma 800.000, spesifikasinya amburadul. Tapi kan saya pengen bahas itu, penasaran, kok ada HP 800.000 yang spesifikasinya tinggi dan ternyata palsu atau fake lewat software. Kemudian saya juga kadang itu pengen bahas HP-HP canggih yang nggak masuk ke Indonesia. Contohnya seperti yang baru keluar ini, Sony Xperia 1II kalau nggak salah namanya. Itu dia menggunakan kamera dari teknologi Sony Alpha, tapi sayangnya HP tersebut nggak masuk ke Indonesia. Jadi ya imbasnya ke channel ini itu sih. Jadi mungkin nanti saya berpikir 2 kali kalau buat mau review HP. Mikirnya itu HP ini nanti bisa digunakan atau enggak ya, dan berbagai hal. Tapi kalau itu sih saya rasa nggak masalah, karena HP primary saya adalah ini. Pasti saya punya HP primary yang garansi resmi, dan HP yang nggak garansi resmi pasti nanti saya gunakan untuk MiFi. Cuman mungkin yang harus saya berpikir 2 kali adalah harganya nanti untuk dijual itu pasti turun banget. Jadi modalnya untuk buat konten sekarang mungkin akan lebih nambah daripada biasanya. Dan mungkin nanti bakalan ada istilah, karena kan biasanya ada istilah iPhone bypass, yang kemudian juga ada iPhone iCloud lock kayak gitu ya. Nah sekarang kalau HP Android itu mungkin akan ada istilah jual HP pajak mati setahun, harus bayar dulu di Kemenperin. Jadi kayak jual motor dan mobil gitulah ya, harus bayar pajak dulu biar bisa digunakan SIM card. Ya lucu sih. Tapi kalau kalian tanya saya, jujur saya pribadi ini pro dengan kebijakan pemerintah yang ini. Walaupun imbasnya di channel saya itu yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Pro-nya kenapa? Pro tapi dengan beberapa argumen. Jadi kalau saya research tadi, katanya pemerintah itu kalau misalkan kita kebijakan itu adalah untuk istilahnya memberi payung hukum kepada kita sebagai konsumen kalau beli. Jadi istilahnya itu kita beli HP ini legal nih. Jadi kepastian hukumnya ada. Dan untuk garansinya itu nanti bakalan ditanggung sama distributor resmi. Tapi kalau yang poin ini,
Saya sih nggak terlalu setuju, saya ada di netral lah, di tengah-tengah. Karena menurut saya kalau misalkan kita beli garansi resmi dan garansi distributor, ngeklaim garansinya itu pun menurut saya sama aja. Jadi harus nunggu dulu HP-nya ditaruh sana, kita nggak pegang HP, nunggu spare part-nya lama, kemudian ada biaya lain, kemudian ternyata ada beberapa part yang nggak di cover oleh garansi dan semacamnya. Kalau saya pribadi, no warranty, no worry. Dan kebanyakan negara plus 62 menurut saya juga seperti itu ya. No warranty, no worry. Karena proses klaim garansi itu menurut saya ribet banget. Tapi poin yang membuat saya pro adalah kata pemerintah yang seakan-akan produsen itu diforsir untuk membuka pabrik di Indonesia. Contohnya seperti Asus ROG Phone yang pernah saya review sebelumnya, yang garansi resmi Indonesia yang dari distributor Metro Data, itu pabriknya ada di Batam dan diproduksi di Batam. Dan dengan kebijakan ini katanya akan bisa membuat lapangan pekerjaan itu lebih banyak karena pabriknya kan di sini. Kemudian pemasukan negara juga lebih banyak dari cukai. Jadi barang-barang BM itu katanya ya, tahun kemarin itu sekitar 20.000 HP BM dihancurkan, dan dari 20.000 HP BM itu nominalnya adalah 10,9 miliar kerugian negara dari HP yang dihancurkan itu. Mungkin itu adalah HP yang ketahuan, belum lagi yang ketahuan kan lebih banyak lagi. Nah, pro-nya saya di sini adalah pemasukan negara. Karena kalau pemasukan negara banyak kan siapa tahu kita bisa bikin HP sendiri, bisa bikin pabrik sendiri, atau untuk dianggarkan ke teknologi yang lain. Kemudian lapangan kerja juga nambah karena kan ada HP yang harus memenuhi unsur TKDN ya. Dan salah satu syarat TKDN itu harus ada aplikasi yang dibuat di Indonesia. Jadi developer kita di Indonesia ini biar lebih semangat lagi buat aplikasi, kan aplikasinya seakan-akan dipaksa biar laku, biar dipasang di HP-HP yang memiliki brand atau nama terkenal, istilahnya kayak gitu. Dan pro-nya saya di situ, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah ya uangnya dari pajak tadi bener-bener ada, bener-bener nggak dikorupsi, jadi bener-bener buat negara. Satu, kemudian juga nggak ada mafia-mafia HPBM, karena siapa tahu kan mafia HPBM yang uangnya udah triliunan gitu ya, dia tinggal bayar beberapa gitu ke Kemenperin, kemudian HPBM-nya udah langsung jadi terdaftar gitu. Mungkin ya, itu cuman pendapat saya nggak tahu ini bener apa enggak, cuman ini logika aja, pendapat saya pribadi. Kemudian juga monopoli pasar ya, karena kalau misalkan kebijakan ini sudah diketok palunya ya, dan katanya per hari ini itu sudah diketok palunya dan nanti akan efektif per tanggal 18 April 2020. Dan menurut saya harus ada regulasi yang benar-benar tepat untuk distributor resmi. Karena distributor resmi itu kalau HP ya paling bisa dihitung jari lah. Dan yang saya tahu itu cuman Erafone, TAM, apa itu? Erafone, TAM, iBox. Ya, yang saya tahu cuman itu sih. Kalau mungkin ada garansi distributor resmi lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, karena saking dikitnya garansi resmi di Indonesia, jangan sampai ada monopoli pasar. Jadi kalau misalkan nih, karena yang jual cuman itu aja, hanya segelintir distributor resmi, nanti harganya itu jadi seenaknya dipajang seperti itu. Kalau di laptop saya tahu karena jujur saya juga ada toko laptop. Jadi kalau di laptop itu ada istilahnya mapping. Jadi dari Principal itu kita ambil contoh satu brand aja ya. Principal itu Asus. Kemudian ada distributornya Metro Data, Datascript, HCS dan lain-lain. Nah, laptop Asus itu kan banyak ya. Ada ROG, ada VivoBook, ada ZenBook. Nah, istilahnya mapping tadi, ROG tadi dimappingkan ke distributor yang namanya Metro Data, VivoBook namanya HCS, kemudian ada ZenBook ke distributor yang ini. Jadi distributor itu nggak memegang semua barang, jadi istilahnya monopoli itu nggak ada, jadi lebih merata. Dan Asus sebagai prinsipal biasanya juga mengasih harga SRP. Harga SRP itu adalah harga yang disarankan untuk dijual. Biasanya harganya itu bakalan lebih murah dari harga SRP. Tapi kalau barangnya udah mulai langka, mulai goib, itu barangnya itu harganya akan lebih mahal dari harga SRP karena permintaannya lebih besar daripada barangnya. Contohnya kayak gitu sih. Oke guys, jadi cukup segitu aja video tentang HPBM yang kata detik.com tanggal ini itu disuntik mati selamanya. Dan kesimpulannya sih jangan khawatir ya, nggak usah takut. Jadi HP-HP yang udah kalian beli, contohnya saya punya banyak nih, 1, 2, 3, 4 HPBM, tapi bisa digunakan semua. Intinya sebelum tanggal 18 April 2020 HP yang beredar itu masih bisa digunakan. Jadi logikanya gini guys, kalau misal ada HP yang di launching atau dikeluarkan setelah tanggal 18 April 2020 dan itu nggak resmi, itu udah pasti blacklist. Tapi kalau misalkan HP yang masih second ya, contohnya nih, ini HP yang keluar tahun sekitar Sony Xperia ini sekitar tahun 2016, meskipun kalian belinya setelah 18 April itu masih bisa digunakan karena ini kan HP keluaran tahun 2016
2016 dan pasti yang sellernya itu pasti ini entah barangnya belum laku atau bekas di refurbish dan semacamnya. Kalau logika saya berarti itu adalah HP-HP baru yang di launching setelah tanggal 18 April 2020. Ya, jadi kalian jangan khawatir, dan kalau misalkan kalian panik banget, ya masih banyak cara menuju Roma lah, gitu aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.